Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pratiwi ingin menjelaskan sintaks Project UAS Alpro. Yang pertama di sini tugasnya membuat kelas. Saya mendefinisikan kelasnya dengan nama kelas kalkulator statistika Aulia. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan objek-objek lain kita perlu menambahkan fungsi init. Di sini saya menamakan dengan self dataset Aulia. Selanjutnya membuat dataset. Nah, untuk fungsi membuat dataset di sini kita akan membuat dataset baru dan saya menyimpannya dengan data list kosong. Selanjutnya menghapus dataset. Menghapus dataset di sini yang pertama kita perlu ngecek dulu nama datasetnya tadi udah dibuat atau belum. Kemudian kalau nama datasetnya ada, baru kita pakai del untuk menghapus datanya. Fungsi selanjutnya adalah menambahkan dataset. Fungsi ini dipakai buat masukin data ke dalam dataset yang udah kita buat tadi. Pertama kita harus cek dulu nih data yang dimasukkan itu ada nggak tadi di dataset Aulia. Kalau belum ada, di sini aku buat print nama datanya tadi belum ada. Nah, kalau misalnya datanya itu ada, di sini aku definisikan isi. Terus kalau nama datasetnya ada, ini kita pakai append untuk menambahkan isi di dalam dataset. Baik, selanjutnya itu ada pemusatan data. Fungsi pemusatan data saya definisikan sebagai pemusatan data Aulia. Yang pertama kita mengecek dulu nama datasetnya itu udah kita buat belum. Kalau belum nanti keluar outputnya lah gimana nih datanya nggak ada. Terus siap kita cek, aku simpan datasetnya itu di variabel data biar lebih mudah. Selanjutnya untuk mencari mean kita memerlukan len yaitu panjang data. Di sini aku inisiasikan sebagai n. Rumus mean sum data per n yaitu jumlah data bagi panjang data. Selanjutnya untuk cari median, di sini kan kita memerlukan data itu yang terurut, maka di situ aku pakai sort data. Median untuk data yang jumlah datanya itu genap, kita pakai rumus menambahkan 2 nilai tengah data, kemudian dibagi 2 untuk mediannya. Kalau jumlah datanya itu ganjil, baru bisa langsung diambil nilai tengah datanya berapa. Nanti outputnya tuh bakal aku dapat hasil mean, nilai meannya berapa, dan kemudian mediannya hasil median. Fungsi selanjutnya itu penyebaran data. Di sini aku definisikan fungsinya penyebaran data Aulia. Yang pertama sama juga kita cek datanya udah ada atau belum, terus aku simpan di variabel data, terus aku cek lagi datanya itu ada isi nggak. Kalau nggak ada isi kan kita nggak bisa cari. Terus sama juga kayak tadi kita perlu mengurutkan data, kemudian kita perlu banyak datanya berapa, panjang data. Terus di sini penyebaran data kan kita mencari rentang. Rentang yaitu selisih antara nilai data terbesar dan terkecil yang bisa dikasih gambaran gitu seberapa jauh data itu tersebar. Terus selanjutnya di sini kita cari Q1 dengan, kan Q1 ada 2, ada yang untuk yang bisa dibagi 4, kemudian ada yang nggak bisa dibagi 4. Nah, kalau yang bisa dibagi 4, itu langsung diambil posisi keempatnya tuh. Tapi kalau misalnya datanya nggak bisa dibagi 4, kita jumlahin dulu kedua datanya, kemudian dibagi 2. Terus selanjutnya ini untuk cari Q3. Untuk cari Q3, kita perlu juga cari tahu datanya itu genap atau ganjil. Kalau bisa dibagi 4, berarti kita ambil, berarti kita bisa langsung, maka kita bisa ambil 2 data di tengah, rata-ratain. Baru dapat Q3-nya. Terus kalau misalnya nggak bisa, sama kayak tadi kita harus jumlahin dulu. Di sini rumus cari IQR-nya Q3 kurang Q1, terus mean-nya sama kayak di atas juga, varian. Varian ini menghitung seberapa jauh nilai-nilai dari data dari rata-rata tadi. Rumusnya ini, terus di sini kita cari standar deviasi. Pakai varian. Hitung standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varian. Ini ngasih gambaran ke kita sebaran data secara lebih spesifik. Di sini aku print semuanya, kan kayak biasa. Terus selanjutnya ada summary statistik. Nah, di summary statistik kan ini secara nggak langsung kita udah cari nilai-nilai yang diperlukan tadi di atas. Jadi ini aku salin ulang semua sintaknya. Terus aku print ulang juga. Fungsi selanjutnya yaitu untuk mencari korelasi persen. Di sini aku definisikan fungsinya tuh def korelasi persen Aulia. Terus kayak tadi juga kita karena ini memerlukan 2 data yaitu data X sama data Y. Di sini aku cek dulu data X sama Y-nya tuh ada nggak data yang udah kita buat tadi. Kalau nggak ada, di sini aku suruh cek lagi datanya. Terus di sini kita perlu mencari selanjutnya aku cek apakah jumlah data di kedua dataset itu sama atau enggak. Kalau enggak sama, berarti kita nggak bisa cari nilai korelasinya berapa.
Terus sama kayak tadi juga kita perlu cari len si X-nya. Habis itu kita perlu cari jumlah data X, kemudian jumlah data Y, kemudian ini jumlah data X sama Y, kemudian ini jumlah data X kuadrat sama jumlah data Y kuadrat. Karena nanti diperlukan untuk mencari korelasi persen. Nah, kemudian ini rumus mencari pembilang. Ini aku hitung pembilang rumus korelasi persen yaitu N kali sum XY kurang sum X kali sum Y. Terus untuk penyebutnya, ini rumusnya ini agak sedikit panjang, rumusnya N kali sum X kuadrat kurang sum X kuadrat. Habis itu dikali N kali sum Y kuadrat kurang sum Y kuadrat. Dikali lagi sama 0,5 atau 1/2. Terus, ini kita perlu cek lagi penyebutnya itu 0 atau enggak. Kalau penyebutnya 0, kita nggak bisa cari juga korelasi persennya berapa. Terus, ini mungkin karena data itu terlalu seragam, maka nggak bisa dicari. Nah, ini selanjutnya rumus korelasi persen yaitu pembilang bagi penyebut. Terus yang terakhir di sini aku balikan lagi nilai korelasi persen yang udah aku hitung tadi. Selanjutnya ini ada fungsi regresi linear. Aku definisikan sebagai def regresi linear Aulia. Di sini aku juga perlu cari tahu sama Kiki tadi apakah data X sama Y-nya udah kita buat sebelumnya. Kemudian aku simpan data X sama Y itu sebagai variabel X dan Y. Di sini kita juga perlu cek apakah panjang datanya sama. Kalau enggak sama, maka cek ulang lagi datanya. Terus sama juga seperti tadi, kita perlu mencari panjang si X, terus kita perlu mencari jumlah data X, jumlah data Y, jumlah data X kali Y, kemudian jumlah X kuadrat. Nah, B ini merupakan slope atau nilai seberapa berpengaruh X terhadap Y, yaitu rumusnya N kali sum XY kurang sum X kali sum Y bagi N kali sum X kuadrat kurang sum X kuadrat. Ini merupakan intercept, yaitu nilai Y saat X-nya 0. Rumusnya sum Y kurang B kali sum X per N, yaitu jumlah data. Terus di sini untuk printnya, aku tampilin hasil regresi linearnya dalam bentuk persamaan Y sama dengan A tambah B kali X. Nilai A dan B akan di-print dengan 4 angka di belakang koma. Terus aku terakhir ini mengembalikan nilai A sama B. Fungsi selanjutnya adalah R-square atau koefisien determinasi. Di sini aku simpan sebagai def R-square Aulia. Nah, di sini kita sama kayak tadi memerlukan dua variabel. Pertama kita cek dulu apakah variabelnya ada atau enggak di dalam data kita tadi. Terus aku save data Y sama X-nya itu sebagai X, Y. Sama kayak tadi kita perlu mencari tahu apakah jumlah panjang data itu sama atau enggak. Kalau nggak sama, maka koefisien determinasinya nggak bisa dicari. Terus aku save data regresi tadi ini sebagai A, B. Di sini kita perlu cari Y prediksinya. Nah, untuk mencari Y prediksi ini rumusnya A tambah B kali X1 for XI in X. Ini maksudnya bahwa datanya itu nanti akan berpasangan gitu. Mean Y yaitu sum Y per len Y, jumlah data Y dibagi sama panjang data Y. Total variannya rumus sum dikali Y1 kurang mean Y kuadrat for YI in Y. Ini maksudnya dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara setiap nilai Y dengan nilai rata-ratanya. Terus, ini baru rumus koefisien determinasi, 1 kurang residual varian per total varian. Di sini aku mengembalikan nilai koefisien determinasi yang udah kita cari tadi. Nah, selanjutnya ini tugas untuk membuat CLI. Tadi kan kita udah buat kelas kalkulator statistika Aulia. Nah, di sini aku mendefinisikan fungsinya itu sebagai program kalkulator Aulia. Kalkulatornya tuh kalkulator yang tadi udah kita buat. Dan di sini aku list dulu menu untuk pemilihan perintah yang dijalankan. Nah, ini di sini kalau pilihan nomor 1 berarti nanti kita disuruh memasukkan data yang ingin kita buat. Di sini kalkulatornya itu kalkulator membuat dataset Aulia yang di atas. Kalau pilihannya 2, kita disuruh memasukkan nama dataset yang ingin kita hapus. Terus di sini disuruh pakai kalkulator menghapus dataset Aulia. Ini juga kalkulator yang udah kita buat tadi. Kemudian kalau pilihan 3, kita perlu menginput dataset yang ingin kita isi datanya. Terus dicek sama dia apakah data yang kita masukkan itu udah ada atau belum. Kemudian aku print sebagai kalau nggak ada nama dataset nama apa gitu misalnya belum ada, silahkan kamu buat dulu ya. Terus ini kalau ada continue-nya. Kemudian di sini aku definisikan data list itu untuk membuat dataset kosongnya, list kosong, terus aku definisikan nomor data itu sama dengan 1. Jadi nanti supaya pas datanya ke print, kita udah cukup datanya segitu, kita bisa print cukup supaya kalkulatornya tuh berhenti di situ. Udah. Kemudian ini except value error untuk
mengatasi error yang terjadi ketika kita run sintaks. Ini di sini elif pilihan 4, kita perlu masukkan datanya, terus di sini hasilnya itu kalkulator pemusatan data yang di atas. Terus pilihan 5-nya sama kayak tadi, memasukkan nama dataset yang ingin kita cari, terus kalkulatornya penyebaran data Aulia. Terus yang ke-6, pilihannya tuh kita perlu masukkan nama dataset yang ingin kita cari juga, terus hasilnya sambil statistik Aulia. Kemudian kita print. Terus kalau pilihan 7, nah pilihan 7 ini kan untuk mencari korelasi persen. Sama seperti tadi kita memerlukan dua variabel, makanya kita perlu menginput variabel X sama Y-nya. Di sini kita perlu memperhatikan betul yang mana variabel X dan yang mana variabel Y. Kemudian pilihan 8 sama seperti di atas, kita perlu menginput dua variabel yaitu X dan Y, kemudian kalkulator yang dipakai adalah kalkulator regresi linier yang udah kita buat di atas. Terus di sini hasilnya itu kita print sebagai bentuk model regresi linier. Kalau pilihan 9 sama juga, kita perlu menginput dua variabel X dan Y. Kemudian untuk hasilnya kita pakai kalkulator R² Aulia, yaitu koefisien determinasi. Terus udah ini di print. Kemudian untuk pilihan ke-10, program telah selesai dan break itu keluar dari program. Nah, kalau misalnya kamu menginput pilihan yang tidak ada dalam program, maka dia akan terprint, maaf, pilihan kamu tidak terdapat dalam program ini. Yang terakhir, if nama kemudian 2 underscore ini sama dengan main ini untuk memastikan bahwa kalkulator yang kita panggil tadi itu, kalkulator yang kita panggil itu udah ada sebelumnya di atas. Nah, program ini aku panggilnya sebagai program kalkulator Aulia karena di sini aku mendefinisikannya program kalkulator Aulia. Udah, itu aja, selesai. Oh, ini untuk outputnya. Ini output yang untuk menu nomor 1. Ini menu nomor 1. Nomor 1 juga. Kemudian ini di sini aku menghapus variabel tinggi badan. Terus untuk pilihan 3-nya aku masukkan data sebanyak 10 data. Terus cukup. Nah, di sini aku masukin data berat badan. Terus untuk yang keempat aku cari mean dari ini aku cari ukuran pemusatan data untuk variabel jam tidur. Terus ini ukuran penyebaran data untuk variabel jam tidur. Terus ini output summary statistik jam tidur. Nah, ini untuk selanjutnya output menu nomor 7, yaitu menghitung korelasi persen karena kita memerlukan dua variabel. Aku buat variabel X-nya itu jam tidur dan variabel Y-nya berat badan karena mungkin aja jam tidur mempengaruhi berat badan. Ini hasil korelasi persen, kemudian output nomor 8-nya juga sama kayak tadi. Ini nomor 8, ini hasilnya. Terus ini nomor 9. Ini model regresi linier dan ini koefisien determinasinya. Nah, ini output ke-10 yaitu program telah selesai. Terima kasih.